Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah ada namanya Mas Ju yang nanti akan kenal sendiri ya. Dan kita akan membahas terkait yang ada di bawah deskripsi terkait tentang pendidikan. Ya. Nah, langsung aja kita kenalan dulu dengan nama lengkapnya. Baik, nama saya lengkapnya Julianto Ariwibowo. Nah, Panggilannya Jo kalau tinggal di Jember karena aslinya Surabaya sebenarnya. Tinggal di Jember 2002 baru dipanggil dengan nama Jo. Ju, Mas Ju. Ya, Ada kaitannya dengan Juta Slim nggak ada ya? Nggak ada. ya Oh enggak ya? cari yang bisa gampang diingat. Oh iya. Sudah nikah Mas ya? Tadi ya? Alhamdulillah Sudah lah, harus pendidikan. hanya kita bahas tentang itu. Iya. Jadi 2000 berapa sih nikahnya? 2007 ini. 2007 nikah, sekarang 2012. Sudah 11 tahun. Sudah berapa berapa anak? Alhamdulillah mau 6. Oh mau 6. Yang sudah di luar 5, yang di dalam Di dalam 1. Oh berarti kita doakan semoga lancar. 5 anak berarti ya? Ya. Itu bukan ya. Oh, bukan. Itu Oke, juga Mas. bukan. 5 anak. Yang paling tua berapa umurnya Mas? Umurnya 11, 9, 6, 4, 2. 2 ya? 11 berarti ya? 11. Yang paling tua. Pastikan 11 tahun itu pastinya sudah mengenal pendidikan, gitu ya. Apalagi kalau sekarang 11 itu sudah masuk jenjang SD, gitu ya. Nah, kenapa Mas Jo ini memilih untuk homeschooling ini? Kenapa tidak seperti hal-hal yang lain atau orang-orang lain disekolahkan di sekolah dasar formal gitu? Ya. Jadi sebenarnya ngalir aja ya. Mengalir. Bukan sekolah yang maksudnya bukan pendidikan yang kita masalahkan, tapi sebenarnya sekolah itu sebagai tempat, kita pahami sekolah itu sebagai tempat untuk mencari ilmu ya. Dan menurut saya dan istri ini kebetulan alhamdulillah kompak itu tidak seperti yang kita harapkan hasilnya. Hasilnya itu kebanyakan kita itu Sekolah formal ya? sekolah formal itu kebanyakan kita seperti hanya menjalani rutinitas yang akhirnya nggak membuat kita itu kreatif untuk mencari sumber-sumber ilmu itu sendiri gitu. Jadi homeschooling yang kita harapkan itu bisa membuat anak-anak itu dengan fitrahnya masing-masing, karena sebagai anak kita itu semua pasti diciptakan Allah ada software-nya atau perangkat-perangkat dalam otak kita yang membuat kita itu untuk bisa mencari tahu apa yang kita butuhkan. Dan itu sebenarnya nggak tanpa bantuan sekolah, bahkan sekolah pun bisa jadi memberikan sesuatu yang nggak dibutuhkan atau malah nggak cocok dengan, bertolak belakang dengan kondisi anak itu. Misalkan ada anak yang cenderung dia itu aktif dengan cara pendidikan. Untuk anak aktif kan otomatis kita banyak gerak, banyak outdoor di luar. Sedangkan dia harus dipaksakan duduk manis di kelas dengan pelajaran-pelajaran yang sudah ditetapkan. Itu menurut kami kok membuat ada suatu titik yang akhirnya menjadi anak-anak itu semakin jenuh. Itu yang sebenarnya dirasakan dua anak kita, yang pertama itu Naila 11 tahun sama Abiyin itu 9 tahun. Jadi gejalanya mulai merasakan kejenuhan, mulai alasan sakit, mulai males-malesan ke sekolah dan sebagainya, karena mungkin yang dirasakan seperti itu. Tapi ekspektasinya seperti apa Mas untuk homeschooling ya? Homeschooling sebenarnya ada dua macam. Ada yang school at home itu memindah sekolah di rumah aja, ada kurikulum kayak gitu. Oh tetap cuma ruangannya beda gitu ya? Ada yang gitu. Kalau kita itu unschooling itu mengalir aja ya, kita nggak terlalu ribet dengan ijazah, karena pendidikan di Indonesia itu sekolah ya, lebih menyiapkan manusia Indonesia itu menjadi pekerja gitu kan. Bekerja dengan ijazah untuk bisa masuk jenjang selanjutnya, ijazah terakhir untuk kerja, kan seperti itu. Padahal di usia yang terakhir misalkan S1 udah 3 tahun lah ya, atau 2 tahun.
kita modelnya tipe unschool. Unschool itu kita mungkin bisa jadi mempercepat apa yang dicapai itu, dalam artian cuman fokusnya kita sesuaikan dengan bakat minatnya anak-anak. Misalkan si Naila ini dia anaknya aktif, gampang bergaul, terus cenderung apa ya, suka banyak kegiatan, ya kita ngikutin aja. Jadi sebenarnya nggak ada tujuan yang sudah tergambarkan harus nanti Ada seperti capaiannya ini, gitu enggak ya? itu enggak, karena anak-anak itu terus berubah. Cita-cita kita sendiri ya dari kecil coba Pasti diorang. dokter ya. Enggak insinyur, dokter, nanti Polisi berubah ya? jadi apa aja. Jadi memang enggak Akhirnya yang lulus cita-citanya. jadi aslinya itu juga nggak perlu harus ditetapkan sekarang di usia-usia sekarang harus kelihatan gini, enggak. Kita sendiri juga menjalani kemarin-kemarin sekolah atau kuliah itu kan juga yang penting menjalani aja gitu kan, nanti kedepannya seperti apa, mayoritas seperti itu nanti yes, banyak kan, makanya 80% itu salah jurusan bilangnya itu. Iya pasti, termasuk saya. Saya juga. Berarti fokus utama dalam mantau itu orang tua full berarti ya? Ya Dalam- kita memang pengen punya jariah di anak-anak ya. Masa kita anak nulis diajari orang lain, baca diajari orang lain, ngaji diajari orang lain, Saling banyak orang hal. tua diajari orang lain. Jadi banyak kan peran orang tua itu memang munculnya sekolah-sekolah itu kan karena orang tua kayak nggak sanggup mendidik anak-anak mereka sendiri. Mungkin Jadi kurang telaten akhirnya- juga mungkin ya. Akhirnya dilimpahkan orang lain yang juga belum tentu Orang bisa lain itu maksimal. bisa gitu ya. Bisa maksimal. Ya mereka ada asumsi mungkin kurikulum ini cocok, akhirnya dicoba. Nah, cocok ganti lagi kan seperti itu. Dan standar ya, setiap siswa kan harus sama semua. kan? Disamakan semuanya. 40 Padahal kan orang, setiap orang itu 20 kan beda-beda gitu ya. Betul. Oh, gitu. Berarti enggak, tadi kan nyinggung homeschooling, berarti kan ada yang memang itu ada kurikulumnya, ada yang enggak. Nah, Berarti Mas ini yang benar-benar bebas gitu ya, Nah, ngalir jadi gitu ya. kita bikin kurikulum, kita bikin model evaluasi, model belajar. Si kakak ini sama si nomor 2 juga beda. Evaluasinya sebenarnya nggak cuma kita aja, keluarga kita yang alami seperti ini. Ternyata di dunia internet kita cari-cari itu banyak yang seperti itu. Jadi ada yang juga sudah bikin apa ya, kayak panduan-panduan alat belajar juga ada. Jadi kita lebih ngalir aja pakai metode ini, oke kita coba gitu loh. Yang sekarang ini ada juga, kita barusan beli sebuah flash disk pembelajaran, itu belum kita coba sih. Mungkin di situ juga cocok karena disesuaikan masing-masing lah dengan anak-anak itu, nggak harus gimana-gimana. Jadi kesehariannya gimana itu Mas, kesehariannya? Misalnya dari pagi, Nah, dari pagi kita menyadari dan memahamkan ke anak-anak itu proses belajar itu 24 jam. Jadi nggak harus dengan waktu sekolah. Waktu Pagi sekolah kan sampai pagi siang sampai gitu. siang sampai sore. Kalau kita 24 jam. Dari melek sampai tidur lagi itu kita belajar. Jadi kalau pagi mereka aktivitasnya ya bangun pagi, sholat subuh, terus biasanya ada yang masih ngantuk tidur lagi, nggak masalah. Jadi yang penting nanti jam 7 itu mulai mandi, dan harus mandiri ya, kita kan nggak bisa mandikan semuanya, paling yang anak nomor 1 aja yang nomor 1 yang terakhir aja yang dimandikan, yang 4 lainnya itu sudah mandi sendiri, sudah bisa merawat diri sendiri. Dari situ nanti sudah mulai kayak sarapan dan sebagainya. Efektif belajar itu sebenarnya cuma 1-2 jam sehari itu. sehari. Jadi kalau di compare pendidikan formal kita itu 6 jam, 8 jam. Kalau diatasi sendiri itu sebenarnya 1-2 jam sudah selesai. Karena kita sudah memang belajarnya sudah fokus dengan apa yang kita inginkan, dan anak-anak itu yang dia pengen belajar apa hari ini, itu yang mereka kerjakan. Jadi kita terus melatih, kayak kita mahasiswa itulah, sudah mulai dimandirikan, kita pengen belajar apa. Dan ini alhamdulillahnya membuat minat baca anak-anak itu tumbuh. Abiyin seorang laki-laki ya, anak laki-laki umur 9 tahun dan suka main bola, kebayang nggak dia itu suka baca. Anak aktif, karena kalau kita dulu anak yang suka baca itu kan identik kacamata Di rumah ya. terus. Kalau ini enggak, dia itu nyari informasi di Google,
Jadi dunia digital, dunia gadget itu nggak dilarang, cuman kita arahkan. Dan buku-buku kita siapkan. Jadi setiap bulan itu ada budget untuk beli buku, ada budget untuk outing. Kita kebanyakan di luar itu belajarnya kita. Berarti memang ini ya, sesuai keinginan anak itu ya. Kan kita juga tahu kayak si kakak ini lebih senang masak, lebih senang craft gitu ya. Jadi banyakkan di situ dia eksperimennya, bikin kue, bikin ini masak, itu udah ini ngalir lah di dalam kesehariannya. Yang nomor 2 itu Agustin juga mulai senang jualan sama main bola. Ini yang sekarang lagi jualannya lagi malas, main bolanya lagi ini ya nggak apa kita ngikutin aja. Pengen sekolah bola ya nanti kita arahkan gitu. Tapi sampai kapan Mas ini? Apakah sampai mereka nikah atau hanya level kalau yang umum itu SD atau seperti apa? Target saya sih pengennya nanti ketika balik itu dia sudah benar-benar Mandiri. Jadi kalau akil balik, tapi sekarang mungkin anak perempuan itu baliknya umur 11 ya. Jadi Thailand ini sebenarnya kurang setahun lagi minimal dasar pendidikan kita sebenarnya cuma 2 ya. Satu ini pendidikan tentang agamanya, ini yang nggak bisa ditawar. Ya agamanya ini mulai akhlak, baca Quran, hafalan, terus ya ibadah itu sudah wajib lah ya, karena memang itu kebutuhan juga buat kita. Yang kedua ini sesuai minat bakat. Nah kalau yang ini kan bisa dibilang terus belajar lah. Kalau yang minat bakat ini saya pengennya ketika umur dia lulus SMP ya 15-an itu dia sudah bisa jadi orang-orang yang manfaat, entah itu basicnya dia pengen dijualan ya dia jadi entrepreneur di umur 15. Kalau kakak ini ya di kuliner ya pengennya juga kuliner yang bisa manfaat, misalkan ya punya usaha kuliner juga misalkan. Nanti harapannya sampai balik lepas gitu ya? 15 tahun lah, mungkin balik kan anak laki-laki mungkin 12-13 sekarang udah balik ya. Jadi kurang lebih 15 tahun itu sudah boleh memilih pilihan sendiri gitu ya. Oke. Berarti kurang setahun aja ya. Ada khawatir nggak Mas? Ya sih kalau kita tinggal ini ya, kayak Naila itu sebenarnya sekarang kelas 5 mau kelas 6. Standarnya kelas 6 ya? Maksudnya kita akan mengarahkan dia untuk dapat ijazah apa enggak, kayak gitu Pak. Pakai ijazah apa enggak kan, kalau yang unschooling sebenarnya bisa juga nanti cari ijazah paket A, bisa. Kalau saya sih nggak terlalu ke sana karena ijazah saya juga nggak dipakai, nggak pernah dipakai, iya, kecuali untuk mendaftar. Sampai ijazah pun nggak dipakai. Apalagi kecuali untuk mendaftarkan di jenjang selanjutnya. Gitu sih. Dilematisnya kadang mikirnya ke sana. Karena nanti kalau sudah lewat kan sudah. Ya, kalau saya sih menjalani hidupnya sebenarnya nggak usah terlalu ruwet-ruwet juga ya. Menurut saya model sekolah yang sekarang ini membuat orang tua ruwet juga. Mulai aktivitasnya, mulai apa yang didapat juga buat anak-anak juga kasihan. Bayangkan anak sekolah sekarang itu dan nggak sebanding gitu ya dengan apa yang kita keluarkan gitu ya. Nanti kemungkinan sih membuang banyak waktu saya mikirnya itu. Anak sekolah sampai jam 1 misalkan, nanti sorenya les atau ngaji dan sebagainya, malam itu capek, itu yang mereka nggak bisa, atau kadang disuruh belajar PR belum ya. Nah, banyak masyarakat atau orang tua yang generasi kita atau dulu sebelumnya itu memframe anak-anak itu harus menjalani apa yang kita dulu jalani gitu. Dan ini apa yang dulu kita jalani, padahal sebenarnya dunia yang sekarang ini sangat berbeda. Contohnya di dunia bisnis juga sudah banyak disruption. Itu sebenarnya juga sama dengan pendidikan menurut saya. Banyak cara-cara pendidikan yang dulu lama itu nggak ada, sekarang bisa jadi ada. Kayak belajar dengan YouTube, dengan Google dan sebagainya, itu banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Karena internet juga bergeraknya berbeda dengan internet zaman dulu ya, mungkin bisa banyak negatifnya, tapi sekarang mungkin lebih banyak positifnya. Minum dulu Mas. Oh iya. Kalau ada. Oke, sekarang berarti mau sampai apa mau? Investasi mungkin. Iya kan sampai
seharian kan. Ya. Saya aku mau bahas terkait oh ya, terkait ini pendapat anak-anak terkait kan ini harapan orang tua kan. Oh, iya, Pak. Tapi kan pasti apakah anak itu menerima aja ataukah ada curhatan-curhatan Ya. gitu. Jadi kita sering tanya gitu ya, mulai kita awal dulu mulai homeschooling itu September 2017, Oh baru berarti ya? 1 tahun. Tapi sebelumnya pernah SD? Oh iya SD, kan si Naila itu sampai kelas 4 SD, Nabiin itu sampai kelas kalau sempat pokoknya sampai ya 3 tahun. Yang Nabiin itu sempat 3 tahun, yang Naila itu sempat 5 tahun itu sekolah SD. Nah jadi mereka ya sempat kita tanyain sih kalau gimana pendapatnya, maksudnya anak mana sekolah sama gini ya, mereka sampaikan juga ada enaknya itu kita bisa apa, banyak mainnya, Saya teman. banyak kalau di rumah, maksudnya di rumah itu banyak kita explore, bebas explore lah rasanya gitu. So, juga belajarnya sambil bermain gitu ya, buat mereka enjoy. Terus yang gak enaknya memang temannya nggak banyak kalau di sini, tapi kita karena keluarga besar dan juga di rumah sini kan daerahnya juga klasternya ini banyak anak-anaknya juga, jadi rumah kita jadi base camp gitu ya. Iya, klaster ini klaster apa? Klaster Klaster Quran komunikasi. kasir. Yang kebetulan di sini tuh setiap keluarga itu pasti banyak anak ya. Itu positifnya ya. Jadi kita 5, tetangga itu ada yang punya anak 12, Ya, gitu. ada yang punya anak 4, minimal 3 lah, 2 ya. Jadi tempat base camp yang insya Allah juga banyak temennya, cuman mungkin teman di luar lingkungan itu yang belum banyak interaksi ya. Tapi enggak juga sih, kemarin kita Abijin ini apa namanya, main bola dengan anak kampung juga gampang akrab. Dia main ke Lumajang di tempat makan gitu, banyak anak-anak baru juga sudah bisa akrab dengan ini. Jadi nggak masalah sosialisasi sama sekali. Kadang orang memilih homeschooling itu takutnya anak kupor dan sebagainya. Sekarang insya Allah nggak, tergantung kita membawa anak-anak itu berkarakter seperti apa dan memancing mereka untuk punya karakter yang seperti apa. Berarti nggak ada masalah. Nah, sudah masalah kalau di sosialisasi insya Allah nggak ada masalah. Apalagi kita sering outing kan, mereka itu anak-anak juga, misalkan kita makan, mereka disuruh yang interaksi dengan kasir untuk bayar, atau mau pesan apa, mereka yang disuruh untuk maju untuk interaksi dengan mereka, itu kan membuat mereka semakin berani. Meskipun sekolah pun kalau anak-anak itu sering dilarang, sering dibatasi, Akhirnya minder juga ya. anak-anak jadi orang tua aja lah, semuanya serba salah gitu. Berarti memang dari awal juga diajari bagaimana mengambil Keputusan kebijakan ya, keputusan itu sangat inilah moderat, kita mengajarkan anak-anak itu berani mengambil langkah dan juga berani bertanggung jawab jika ada kesalahan-kesalahan. Asik lah ya pokoknya ya. Oke, mungkin terakhir Mas, mungkin ada saran-saran atau apa ya, misalnya buat teman-teman mungkin yang lagi punya, mungkin yang baru nikah terus lagi Belum nikah gitu. ya belum nikah kayak Baru saya. lahir gitu. Ya baru lahir, mungkin ada supaya di luar sana juga memiliki pandangan seperti apa sehingga terjawabkan itu tadi. Ya. Jadi sebenarnya yang kita jalankan ini belum tentu juga kita nggak bisa mengklaim ini yang Pasti terbaik ada untuk plus semua. minus lah. Belum tentu terbaik untuk semua, tapi ini paling nggak kita coba untuk ini memang satu yang lebih yang terbaik untuk keluarga kita. Iya, yang pas untuk Jadi mungkin ada yang orang tuanya nggak belum tentu punya waktu, punya sibuk, kemampuan akhirnya juga. dititipkan Mungkin sekolah itu yang jadi pilihan terbaik, ya monggo, itu masing-masing bisa punya penilaian gitu. Tapi kita anggap punya banyak waktu untuk anak-anak dan ingin mereka itu benar-benar dapat manfaat yang dari mindset yang kita turunkan kepada mereka, itu insya Allah bisa, kita optimis bisa lebih baik, karena juga nanti hisapnya kita itu sebagai orang tua kan juga pasti anak-anak itu dididik seperti apa kan juga
Jadi tanggung jawab ya orang tua ya. Nggak mungkin kita limpahkan. Kemarin saya sekolahkan ini. Coba tanya ke sana. Kan nggak mungkin. Ya. Tadi tanya kenapa Iya. dilimpahkan di sana itu ya. Nah, jadi gitu. Terus yang kedua, jangan terlalu berpikir dalam kotak ya. Kalau di dunia pendidikan ini saya rasa masih terkotak seperti itu. Yang masih dilihat masih ijazah, masih sepinter apa, Masih nilai-nilai. nilai anaknya ranking berapa kayak gitu ya. Jadi kalau sekolahnya bonafit dia bagus, padahal banyak sekali orang-orang hebat itu mereka malah putus sekolah atau Ya. dia sebenarnya nggak ter apa namanya linear lah. Sekolahnya bagus ini bagus nanti juga ininya juga bagus. Nggak semuanya seperti itu, kecuali memang dia pengen ke profesi ya. Kalau ke profesi memang Syaratnya emang harus itu nggak ya. bisa kita homeschooling kan, dari dokter mau homeschooling dari mana kan nggak bisa gitu. Oke. Mungkin itu aja dulu ya Mas Yu. Oke, buat teman-teman yang ada cerita-cerita terkait homeschooling boleh di komen di bawah ini, dan untuk terus menyemangati kita jangan lupa di klik like-nya dan subscribe-nya serta lonceng di sampingnya. Oke, karena subscribe itu masih gratis. Oke. Mungkin sampai itu dulu cerita terkait homeschooling dari keluarga Mas Jo ya. Semoga keluarga-keluarga di Indonesia ini juga semakin banyak atau variatif dalam pembelajaran anak-anak, karena yang terpenting itu bukan sekolah tapi belajar. Pendidikan itu penting, entah itu lewat sekolah formal, informal, yang penting anak kita merdeka dalam belajar. Oke, cukup sekian. Terima kasih telah menonton video ini. Terus dukung kami dengan cara like dan subscribe, serta tekan tombol lonceng untuk mengetahui update terbaru dari kami. Berikan komen terbaik Anda dan share video ini sebanyak-banyaknya.